Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Saya berharap Anda juga bisa memberikan partisipasi Anda melalui media sosial kami, baik itu komentar ataupun pertanyaan. Setidaknya jangan lupakan bahwa bagi Anda warga Jakarta, kita masih punya kesempatan untuk menentukan hak pilih kita di putaran kedua pemilu DKI Jakarta nanti tanggal 19 April 2017. Catat baik-baik tanggal main, bukan tanggal mainnya, tanggal coblosnya. Pak Sirajudin, saya tidak ingin berandai-andai, tapi 16% itu seandainya kita bicara situasi normal ya, tidak ada kemudian isu seksi menyangkut agama yang kemudian digelontorkan, walaupun itu pasti sangat menarik untuk dipertajam isu itu gitu kan. 16 ini memungkinkan nggak kalau kita bagi dua saja, misalnya salah satu pasangan mendapatkan 10%, selesai sudah gitu kan. Tapi kan tidak semudah itu. Hitungannya kira-kira seperti apa? Ya, gini kan kita harus melihat proporsi pemilih masing-masing ini kan bukan pemilih solid dan committed semuanya. Dari kesemua pasangan calon? Dari kesemua pasangan itu. Jadi migrasinya bukan hanya dari yang tersisa di Agus sebetulnya. Tapi yang 43% juga belum tentu segitu terus ya? Belum begitu terus juga. Jadi ada kemungkinan itu naik, berpindah migrasi dari pemilih masing-masing calon gitu. Plus yang itu. Plus lagi saya kira yang nggak bisa dianggap remeh lagi adalah pemilih yang tidak sempat berpartisipasi di putaran pertama dan jumlahnya juga tidak kecil ternyata karena banyak pemilih Jakarta ini yang tidak lagi berdomisili resmi di Jakarta. Nah, kita sudah menguji dengan survei terakhir kita di bulan Februari awal kemarin. DPT-nya kita coba random. 1.600 kita coba di random di atas 26%, itu antara 26 sampai 30 tergantung beberapa kategori yang kita ambil. Di antaranya orang punya KTP di situ, terdaftar DPT-nya, tapi penduduk di tempat alamat itu tidak kenal dia. Ada juga yang sudah terdefinisikan jelas pindah ke wilayah lain di luar Jakarta, tapi masih pegang KTP di sana. Belum lagi ada yang yang tidak bisa ditemui pada saat surveyor kita datang ke sana. Nah, kelompok ini salah satu yang menyumbang tingkat partisipasi di putaran pertama ini cukup tinggi. Naik hampir 10% kenaikannya dari Pilkada 2012 putaran kedua. Dan ini bisa bertambah di putaran kedua. Ada kemungkinan berapa persen kira-kira? Sulit memprediksi lagi. Ini soal kesiapan KPU juga saat ini. Misalnya ini soal non partisipasi itu diantaranya disebabkan karena waktu pembukaan TPS ada yang diundur, kasus yang diundur ke jam 12, ada juga yang terlalu strict dengan prasyarat untuk masuknya. Misalnya penduduk di situ tidak terdaftar di DPT, tapi dipersulit akhirnya di banyak TPS yang nggak bisa nyoblos, padahal orang yang sudah ada di situ juga banyak karena melewati jam 1. Nah, kalau misalnya waktu mencoblosnya diperpanjang 1 jam saja, jadi jam 2, lalu misalnya syarat-syarat untuk mengikuti untuk memilih tidak terlalu rumit kayak sekarang karena beda-beda per TPS itu menginterpretasikan aturan itu. Nah, saya kira partisipasi akan tinggi. Kalau partisipasi akan tinggi, kira-kira peluang itu suara akan banyak di 2 atau 3? Saya kira peluangnya sama untuk dua-duanya. Ya, akan sama aja kedua-duanya. Jadi tidak akan ngeblok pada satu. Nah, artinya kalaupun sama berarti Pak Sirajudin, kita ambil angka misalnya angka putaran pertama 43 dan 40% bagi paslon 2 dan 3. Kemudian kita anggap saja itu sama, kondisinya juga normal seperti yang dikatakan tadi, dan 16% itu terpecah 2. Berarti kan peluang petahana masih lebih unggul dong. Mestinya logikanya begitu. Ya. Kalau situasi normal. Logika normalnya. Tapi kan ada pertarungan terbuka lagi antar calon itu di debat lagi. Dan ada juga sosialisasi lagi. Dan 2 bulan ini sangat berpengaruh ya, merubah opini. Saya kira akan merubah opini sangat besar. Belum lagi kalau pengelompokan partai-partai politik. Kita tahu kemarin 2 partai atau 3 partai pengusung AHY itu tidak terlalu aktif juga. Kita tidak lihat ada PKB, ada P3, ada PAN, Demokrat dan Partai Besan. Iya, saya kira itu yang kelihatan ini.
Tetapi PKB dan P3 itu cenderung diam. Iya, wait and see. Iya. Tapi bukankah politik juga begitu kan, kaki kiri kaki kanan gitu kan? Kalau Anda mungkin petanya ada pendapat tersendiri, Pak Sebastian. Kalau misalnya 16-17% itu kan sebenarnya seksi ya untuk diperebutkan gitu kan, dan pasti selama 2 bulan ini akan ada gerilya politik ya. Oh iya, tentu saja. Pasti di waktu yang tersisa ini itu kartu-kartu penting itu akan dikeluarkan oleh masing-masing calon. Termasuk misalnya isu yang sangat sensitif bisa saja dimainkan lagi. Misalnya isu agama itu mungkin saja akan dikemas lagi. Tetapi situasinya saya kira sudah berubah. Membayangkan ada gerakan seperti 4.11 dan lain sebagainya, saya kira sudah tidak lagi. Tetapi itu bisa saja dimanfaatkan. Atau sebaliknya, justru di putaran kedua ini orang kemudian mencari simpati. Karena melihat pemilih Jakarta ini mayoritas pemilih rasional. Nah, sehingga masing-masing calon ini menggunakan kartu yang sangat jitu untuk ditembak pada setiap momen menjelang tanggal 19. Tetapi tergantung kartu mana kira-kira yang paling hidup yang dimainkan oleh dua pasangan calon. Salah sedikit memainkan kartu masing-masing itu bisa mempengaruhi tadi swing voters itu. Betul. Dia akan mudah ke kiri atau mudah ke dan itu di injury time ya. Kanan. Nah, yang menarik menurut saya begini. Sekarang ini ada ada perdebatan misalnya, yang penting sekali menggarap elitnya, elit partainya, kemudian pasangannya supaya dia bergabung ke 2 atau bergabung ke 3. Lalu kemudian ada yang mengatakan, itu nggak penting lagi. Karena yang penting digarap itu adalah masyarakatnya, pemilihnya. Jadi yang elit itu tidak berpengaruh. Menurut saya tetap saja. Suara Demokrat signifikan nggak di 16% suara AHY ini? Artinya mesin Partai Demokrat yang menggerakkankah? Ya, jadi saya kira terlihat sekali bahwa yang sangat berperan aktif di nomor 1 ini adalah Demokrat dan pengaruh Pak SBY. Itu tidak bisa dipungkiri. Iya, betul. Karena itu menurut saya politik itu tetap membutuhkan simbol. Nah, karena itu dialog dengan elitnya itu menjadi sangat penting. Meskipun jangan lupa bahwa selain dialog dengan elit, menyapa pemilihnya itu menjadi sangat penting. Tapi jangan lupa, militansi pemilih Demokrat itu seperti apa? Nah, saya melihat bahwa ini pemilih pemilih nomor 1 ini bukanlah pemilih yang sangat ideologis. Karena itu dia masih bisa berubah, masih bisa goyang ke kiri, goyang ke kanan atau ke kanan. Itu sangat tergantung dari siapa dari 2 calon ini yang bisa menyapa dan menyentuh hati dan pikiran mereka. Saya kira itu menjadi kunci untuk bisa menarik. Nah, tentu banyak faktor yang lain yang akan mempengaruhi. Tapi kan Ahok sudah bikin janji kan sama AHY kan untuk melakukan pembicaraan. Saya tidak tahu pembicaraan itu seperti apa, dan memang Mensesnek juga sudah menjadwalkan SBY akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini kira-kira satu inline nggak strateginya menurut Anda? Ya, kita tidak bisa berduga-duga ya, tapi kemungkinan itu ada. Apakah terkait dengan DKI jangka pendeknya atau terkait dengan hubungan yang lebih besar lagi setelah itu. Nah, tetapi ada kemungkinan yang terbuka ini partai-partai yang selama ini ada di kubu nomor 1 mulai mengukur kecocokan dari sisi prospek 2019 juga, bukan hanya saat ini juga, saya kira. Ini kan gini, kayak PAN, P3 dan PKB itu kakinya terikat sebelah juga saat ini untuk bisa leluasa. Dan itu juga mungkin salah satu faktor yang membuat mereka tidak begitu banyak terbuka bersuara di kubu AHY. Jadi sebetulnya satu kaki sudah di sebelah sana. Meskipun kita tidak bisa mengaitkan langsung Ahok dengan Jokowi dalam hal ini, tetapi dengan PDIP jelas gitu, bahwa itu adalah bagian dari partner koalisi pemerintahan. Jadi soal berat kemana kecenderungannya sudah terlihat ada di mana gitu. Dan secara kultural keagamaan juga penting dilihat karena karakter keagamaan, karakter politik keislaman yang dimainkan oleh P3 dan PKB juga yang berakar di dalam tradisi konstituen PKB dan P3 itu berbeda sama sekali dengan PKS.
gitu. Memang dari sisi partai ID kita juga harus menimbang bahwa sejauh ini pendukung partai politik yang relatif solid dan disiplin digerakkan oleh partainya ya memang PKS dan PDIP. Gitu. Demokrat seperti apa? Demokrat itu lemah. Juga P3 juga tidak terlalu kuat. Artinya kalau 16% ini disumbang oleh Demokrat, berarti kan tarik-menarik 16% ini karena militansi pemilih Demokrat tidak terlalu solid, itu masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi. Tapi yang perlu dicatat juga, P3 itu cukup besar di DKI. Dan PKB. Dan itu adalah karakter pemilihnya adalah karakter pemilih Islam moderat. Nah, Islam moderat itu juga bisa menjembatani kecenderungan tarikan ke Islam yang relatif lebih kuat nuansa politiknya, isu khalifah misalnya, isu pemimpin Islam dan non-Islam itu lebih kuat, sementara di PKB itu yang NU dan P3 basisnya NU juga sudah terbuka sisi moderasinya karena dia udah jelas menerima Pancasila dan NKRI gitu. Jadi tidak lagi membicarakan soal khilafah Islam atau tidak. Dan itu artinya lebih cenderung mudah untuk bersosialisasi dengan dan berintegrasi dengan gerakan yang ada di kubu nasionalis dan kubu kalau PKS-nya ada di 3 ya kan frekuensinya masih lebih nyambung begitu kan. Kalau ada di 3 kan sudah di 3 sudah jelas kan. Artinya antara PKB, P3 kalau mau berkomunikasi dengan PKS yang di 3, artinya frekuensinya sudah sama begitu. Tapi justru rendah frekuensinya, tidak nyambung mereka, tidak kompatibel. Chemistry-nya dari sisi agenda. Chemistry-nya juga kurang kuat. Jadi kalau isu soal agama akan kembali didengungkan, nggak jaminan juga ya? Nggak jaminan bekerja lagi kalau sekarang dimainkan jika ada PKB dan P3 di kubu Ahok. Kita perdalam di segmen berikutnya Bapak-Bapak. Kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.